itu adalah mahram yang selamanya. Selamanya itu mahram. Siapakah yang mahram selamanya? Yang pertama adalah faktor keturunan, yang kedua persusuan, yang ketiga adalah pernikahan. Sementara mu'akkad adalah mahram hanya sementara dibatasi oleh akad. Siapakah dia? Nah, yang mahram mu'abbad selamanya, yang pertama adalah faktor keturunan. Siapakah dia? Perempuan yang melahirkan kita. Perempuan yang melahirkan kita. Yang kedua adalah perempuan yang melahirkan ibu kita sampai ke atas. Kemudian perempuan yang dilahirkan oleh istri kita, cucu dari anak kita, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian perempuan yang dilahirkan oleh ibu kita, yaitu saudara sekandung, seibu, atau perempuan yang dilahirkan dari bapak ibu kita atau saudara kandung, atau perempuan yang dilahirkan karena sponsor dari bapak kita. Kemudian perempuan saudara ayah kita, perempuan saudara ibu kita, kemudian keponakan, anak perempuan dari saudara laki-laki kita, sampai ke bawah. Kemudian anak dari saudara perempuan kita atau keponakan kita. Jadi siapa yang merupakan faktor keturunan? Yaitu ibu, nenek, anak, cucu, sampai ke bawah, saudara perempuan sekandung, seayah, seibu, kemudian saudara perempuannya ayah, bibi, saudara perempuan dari ibu, bibi juga, bibi dari ayah, bibi dari ibu, kemudian keponakan, anak dari saudara laki-laki, dan anak saudara perempuan. Ini sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dinikah. Kemudian faktor sepersusuan. Yang pertama adalah ibu yang menyusuinya. Yang kedua saudara perempuan yang sepersusuan. Kemudian ibu dari wanita yang menyusui. Kemudian ibu dari suami. Istri yang menyusui. Anak perempuan dari ibu yang menyusui. Atau saudara wanita sepersusuan. Perempuan dari suami wanita yang menyusui, saudara perempuan dari ibu yang menyusui. Berarti ini garisnya hampir sama dengan yang pertama tadi. Yang ketiga, karena faktor pernikahan sekarang. Siapakah yang tidak boleh dinikah selamanya? Ibu tiri, yaitu istri dari bapak. Nenek tiri, istri dari kakek kita sampai ke atas. Yang kedua adalah istri dari anak atau menantu perempuan. Istri dari cucu atau menantu cucu menantu sampai ke bawah. Kemudian ibu mertua berarti orang tua dari istri kita, ibunya ibu berarti nenek dari istri sampai ke atas. Kemudian anak perempuan istri dari suami yang lain. Jadi kemudian anak perempuan dari istri dari suami yang lain. Misalkan anak perempuan dari istri dari suami yang lain itu adalah anak tiri. Kemudian cucu perempuan istri dari pihak keturunan atau robibah maupun dari keturunan rabib, anak laki-laki istri dari suami yang lain. Ini juga tidak bisa sampai kapanpun. Jadi kalau kemudian seorang laki-laki kemudian menikahi seorang perempuan, kemudian perempuan itu sebelum menikah dengan dirinya itu sudah bersuami, kemudian ketika meninggal maka anak tiri itu tidak bisa kemudian dinikahi. Sementara yang mu'akkad hanya terbatas oleh akad kakak atau adik ipar. Misalkan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian istrinya meninggal, maka bisa menikah dengan kakak atau adik istrinya. Kalau kakak itu berarti naik tangga, kalau adik itu berarti turun tangga. Bisa juga menikahi bibi dari istri. Jadi sekarang istrinya meninggal, tapi bibinya
bibi jadi istri itu ternyata belum punya istri, maka bisa menikah dengan bibinya. Yang ketiga, istri yang sudah bersuami dan istri orang kafir yang jika masuk Islam. Jadi ada seorang perempuan dinikahi non-muslim, kemudian istri orang yang tidak muslim tadi ketika masuk Islam, maka dia bisa masuk. Wanita yang sudah ditalak 3 kali, kemudian wanita musyrik sampai ia masuk, wanita muslimah yang tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab, wanita berzina sampai ia bertobat, wanita yang sedang ihram, kemudian tahalul, jadi ada wanita yang ihram, kemudian setelah tahalul bisa dinikah. Atau ada wanita pezina, walaupun dia hamil bisa dinikah. Wanita jadikan istri kelima, sedangkan masih memiliki istri yang lain, misalkan Pak Sodikin, bukan Pak Sodikin, temannya Pak Sodikin, udah punya istri 4, menikah lagi, maka istri kelima bisa dinikah, walaupun belum Pak Sodikin, temannya Pak Sodikin cerai, bukan Pak Sodikin, teman. Maka itu adalah yang dibatasi oleh mu'akad, oleh akad. Dan ada contoh ini. Rasulullah punya anak namanya Fatimah. Fatimah ini kemudian menikah dengan Ali. Saat Fatimah sakit, Fatimah ini wasiat kepada Ali untuk menikahi Umamah. Siapa ke Umamah itu? Umamah itu adalah keponakannya Fatimah yang wataknya sama dengan Fatimah, yaitu anaknya Zainab. Nah, ini bukti bahwa ketika istri meninggal, maka bisa menikahi kemenakan. Dan itu sudah ada contoh dari keluarga Rasulullah SAW. Jadi itu terjadi pada keluarga Rasulullah SAW. Umamah. Maka kemudian kalau kemudian muncul Habib, bahkan ada yang dibahas sampai viral sampai sekarang yang bukan Habib mengaku Habib dan sebagainya, atau jual beli Habib dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang apalagi menafikan dengan keberadaan wali yang ada diserang dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang merusak tatanan yang ada di negeri ini. Kalau yang mengaku Habib itu kan mengaku keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain. Padahal dari keturunan Rasulullah yang lain ada Sayyidina Ali dengan Umamah. Umamah itu adalah cucu Rasulullah. Kemudian ada dari Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah dan sebagainya. Maka tentu apa yang dapat kita ambil adalah bagaimana keberlanjutan. Karena sesungguhnya bukan li hasabiha, bukan dia keturunan siapa, bukan hartanya berapa, bukan cantiknya kayak apa begitu. Tapi kan ini akramakum indallah atqakum. Nah, inilah yang kemudian kembali kepada materi mahram. Ini adalah mu'akkad yang dibatasi dengan akad. Begitu akadnya tidak ada ya bisa menikah dengan perempuan itu. Nah, kalau kemudian ditabelkan seperti ini. Betakan seperti ini. Kalau yang kuning itu adalah mahram karena nikah. Jadi dengan pertalian nikah, kakek, nenek, mertua, suami, anak tiri, cucu menantu, ini tidak bisa dinikah sampai kapanpun. Kemudian yang hijau nasab. Yang merah-merah ini yang kemudian bisa dinikah. Bisa dinikah ketika ikatan pernikahan itu sudah, misalkan saya menikah dengan seorang perempuan. Saya menikah dengan seorang perempuan. Maka ketika perempuan yang saya nikah itu tidak ada, maka saya bisa menikah keponakan.
dan sebagainya. Kemudian dalam skema mahram ada warna kuning itu mahram, warna merah bukan mahram. Kalau ini warna hitam itu bukan mahram. Jadi bibi, sepupu, saudara tiri, saudara ipar, ponakan misan, saudara ipar, ipar misan, sepupu misan, paman bibi dari istri, ini bukan mahram. Bukan mahram. Sehingga dalam timing tertentu bisa dinikah. Nah, ini kalau kemudian lebih panjang lagi. Maka sesungguhnya apa konsep psikologis kejiwaan tentang mahram ini? Ini menunjukkan bahwa Islam begitu luhur. Sekali lagi, Islam itu begitu agung di dalam rangka menjaga kehormatan manusia. Islam begitu mulia ketika menjaga martabat kemanusiaan itu. Maka sesungguhnya benar jika Allah menegaskan duribat alaihimul dzillatu aina masuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas, telah ditimpakan kehinaan dimanapun berada kecuali bagi yang memegang tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Tali perjanjian dengan manusia adalah apa yang ada dalam kehidupan ini adalah bagian dari perjanjian-perjanjian itu. Yang kemudian perjanjian itu selalu dipegang terus. Sampai kemudian sampai kapanpun. Sekali lagi, tali perjanjian itu dipegang terus sampai kapanpun. Sehingga dengan demikian, bahkan, kenapa di dalam Islam ada namanya iddah? Ternyata sudah diteliti bahwa sperma seorang laki-laki itu akan hilang dari rahim perempuan itu butuh waktu 130 hari baru hilang. Jadi sperma yang mengendap di rahim perempuan itu baru hilang setelah 130 hari. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa mulianya, bahagianya kita sebagai seorang muslim yang mengenal syariat iddah itu. Sehingga secara psikologis, ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, sampai nunggu masa iddahnya selesai, itu betul-betul bahwa ketika dia bercocok tanam di rahim istrinya, itu tidak bercampur dengan sperma laki-laki yang lain. Tidak bercampur dengan kromosom dari laki-laki yang lain. Nah, beda dengan masa jahiliyah. Di masa jahiliyah itu kan pokoknya seneng terpodo irenge, terpodo irenge, podo apanya, Pak Rafiq? Barangkali ada yang bisa didiskusikan, saya persilakan. Saya Ustadz. Yeah. Ustadz. Mungkin terkait dengan yang pernah marah Ustadz, terkait Bank ASI. Nah, ini untuk istilahnya memvalidasi kemahramannya bagaimana Ustadz? Karena kan kalau di Bank ASI kan untuk mengidentifikasi mahram untuk kelanjutannya kan juga perlu apa penelitian yang khusus Ustadz. Nah, ini menjadi apa namanya ya kita kan nggak tahu ini asinya siapa si A si B itu Ustadz. Ya. Ya. Terkait dengan ASI, misalkan ada bank ASI begitu ya. Pakai I ya, bukan U ya. Ada bank ASI begitu. Maka tentu kalau ada bank ASI, tentu ASI itu perlu dicatat riwayatnya. ASI-nya siapa itu? Sehingga ada sertifikat, mestinya kalau ada jual beli ASI, mestinya ada sertifikat ASI. Sehingga sertifikat ASI itu bisa menjadi catatan bahwa ini telah minum ASI-nya siapa. Jangankan satu dot ya. Wong ukuran kan berbeda-beda para ulama. Ada yang mengatakan sampai 2 sedotan. Serut masuk. Itu sudah saudara rodoah, saudara sepersusuan itu. Nah, satu dot itu berapa kali kencutan? Apa itu? Seberapa kali hisapan, banyak kali hisapan itu. Dan itu cukup memungkinkan itu akan menjadikan
itu akan mengharamkan sampai kapanpun, karena itu ada mahram sepersusuan. Nah, ketika membatasi mahram sepersusuan itulah yang kemudian mestinya kalau kemudian ada jual beli ASI, perlu ada sertifikatnya, ada daftarnya. Ini ASInya siapa? Nomor sekian ASInya siapa? Kalau mau membeli ASInya siapa? Kalau bisa ASI yang dibeli ya ASI dari perempuan yang sama. Jangan ganti-ganti perempuan, kasihan anaknya nanti. Kalau anaknya nanti dewasa, nanti kemudian semua orang yang punya ASI kemudian diminum semua, ya bingung cari istri nanti. Tidak jauh ini, kebetulan ayah saya, ayah kandung saya, itu ditinggal nenek usia 29 hari. Ayah saya lahir tahun 1929. Itu nenek saya meninggal saat belum genap 1 bulan bapak saya. Dan karena bapak saya ini termasuk anak anak piatu, maka kemudian banyak yang menyayangi. Setiap orang yang punya ASI itu berkeinginan untuk menyusui. Akhirnya apa? Saatnya ayah mau menikah itu susah. Karena setelah diurut-urut itu adalah saudara sepersusuan. Susah kan? Apalagi kalau dalam satu desa begitu. Kalau satu kota itu kan enak. Nah, makanya kalau kemudian di era modern ini bagi perempuan ada yang penyedia penyedia jasa ASI, jual beli ASI, maka ASI harus ada catatan, dan itulah mulianya Islam. Bahagia kita jadi seorang muslim, dilahirkan sebagai muslim, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam posisi muslim sampai dunia hingga akhirat. Ada yang lain? Lantas bagaimana kalau suami minum ASI istri? Oh, beda lagi cerita. Wong itu mainannya itu, tidak punya mainan yang lain. Ustadz, Ya. saya mau tanya Ustadz. Ini masalah banyak kasus yang terjadi di KUA, Ustadz. Masalah mahram. Sementara ini dia memang kalau secara agama dia tidak mahramnya, tetapi secara administrasi yang tertulis di akte kelahirannya, dia anak dari seorang ayah bernama misalnya ini, si B ibunya ini. Ternyata dia anak yang ditemukan di rel kereta api, diangkat. Akhirnya dimasukkanlah akte kelahiran. Jadi terkadang kita itu dia nggak punya surat adopsi dan sebagainya. Ketika pernikahan itu dia tidak jujur, Ustadz. Akhirnya ketika sudah mau menikah, ada informasi yang mengatakan bahwasanya ada bocoran dari tetangganya bahwasanya itu anak yang ditemukan di rel. Akhirnya pihak KUA kan pastinya tidak berani menikahkan kecuali jatuh kepada wali hakim. Tetapi yang kendala pada masyarakat itu nanti ketika dia di akta kelahiran beda dengan buku nikahnya, bintinya atau binnya itu menjadi masalah secara administrasi, Ustadz. Jadi bagaimana solusinya itu? Kalau misalnya apakah pihak KUA berani secara administrasi menaruh data untuk kebaikan si manten, tapi dalam proses pernikahannya itu dia tetap dinikahkan secara syar'i, ngeten. Ya, ya. Yang ditanyakan? Ya itu tadi, apakah berani KUA memasukkan datanya sebagai bin atau bintinya di catatan buku nikahnya, sementara prosesi pernikahannya itu tetap menggunakan wali hakim, ngoten. Oke. Ya, tinggal pilihan. Sekali lagi hidup ini pilihan. Kalau kita pakai madhab yang ada dan dipakai di Indonesia. Sekali lagi, kalau kita pakai madhab yang dipakai di Indonesia, terutama yang masuk di dalam KHI, kompilasi hukum Islam, maka mau tidak mau wali harus dipertegas. Sekali lagi, wali harus dipertegas. Kalau posisinya laki-laki itu bukan wali, maka harus jujur.
Tapi untuk menjaga perasaan, maka TST aja, tahu sama tahu. Yang paling penting adalah persyaratan proses nikah dengan 5 rukun yang ada, yang telah disepakati di dalam catatan KUA, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul terpenuhi. Wali ini kalau begitu, walinya diserahkan ke hakim. Wali hakim. Kecuali kalau ditanya, anak yang dibuang di rel kereta itu anaknya siapa? Tapi kalau kemudian dia anak yang lahir di luar kandungan, lahir di luar nikah, kalau anak dibuang karena dia di luar nikah, berarti dia tidak punya bapak. Walaupun dia punya bapak biologis, tapi secara syar'i dia tidak punya bapak. Ibarat ayam bertelur, jagonya siapa? Tidak tahu kan? Nasabnya seperti ayam. Telur itu tidak tahu bapaknya siapa. Jadi hanya anak induknya, bukan anak jagonya. Jadi posisinya seperti itu. Kalau sudah sepakat itu. Tapi kalau kemudian, dan ini tidak lazim, ini hanya batasan pembahasan kita di akademis saja. Dari 4 madhab itu, dari madhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali dengan laki-laki yang kufah, maka hukumnya boleh. Karena rukun nikah menurut mazhab Hanafi hanya ada 3. Sigat, ijab kabul itu 2 pihak yang berakad, suami istri, dan yang ketiga adalah saksi. Ya. Sigat, ijab kabul itu kemudian 2 pihak yang berakad nikah dan 3 saksi. Jadi tinggal sepakat yang pakai mana. Nah, kalau kemudian pakai dengan apa yang sudah disepakati, karena dari mazhab yang lain, dari 4 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali, wali itu termasuk rukun nikah. Sekali lagi, wali itu termasuk rukun nikah. Tapi misalkan ini Pak Sodikin ini. Pak Sodikin. Di rumah daripada bukan Pak Sodikin, temannya Pak Sodikin lah. Temannya Pak Sodikin. Atau temannya Mas Asep lah. Atau temannya Pak Rafiq. Temannya Pak Rafiq itu memang tipe doyan kawin lah begitu. Temannya teman begitu. Jauh sekali. Doyan kawin begitu. Pas satu ketika ada rondo kok rodok melek begitu. Akhirnya apa? Sama temannya bawa 2 teman. Ayo kita pergi ke laut selatan sana. Mau menikahi janda Nyi Roro Kidul gitu. Kemudian bagaimana nikahi? Cukup saksi. Kemudian yang pihak perempuan janda Nyi Roro Kidul itu bilang, Mas, temannya Mas Rafiq, maukah engkau menikahi diriku? Nah, dengan Mas kawin. Kemudian saya terima nikahmu, wahai janda Nyi Roro Kidul, dengan mas kawin yang telah kau sebutkan sah. Tidak usah pakai wali. Sah itu, tidak usah pakai wali. Tapi jangan diterapkan ikut ente rondo nanti. Menghabiskan banyak janda jangan. Jadi tetap apa yang telah diputuskan di negeri ini itu harus kita patuhi karena Al-Qur'annya sudah jelas ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan kita berada di negara yang sah, negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta. Jadi bagaimana caranya? TST, tahu sama tahu. Asal usul itu harus jelas. Kemudian ketika ternyata itu anak temu, apalagi nemunya adalah anak dengan bapak yang tidak jelas, langsung itu keputusannya adalah serahkan ke KUA untuk wali hakim. Sehingga apa? Proses akad nikah itu telah memenuhi rukun. Namanya rukun itu cagak kan? Cagak kalau roboh 1 aja sudah ambruk. Berarti bahtera rumah tangga ya ambruk karena pilarnya tidak terpenuhi. Itu. Barangkali yang lain? Masih ada waktu 5 menit. Ya, Ustaz. Mau tanya Ustaz. Ya. Ini kan gini Ustaz. Kalau kata orang Jawa nikah sama-sama bawah gitu Ustaz ya. Apakah anak mereka bisa dinikahkan Ustaz? Boleh.
misalkan rondo oleh Dudo, timbangannya Ya, daripada bawa hartanya lari kemana-mana, anak dinikahkan sekalian boleh. Oh, Bapak boleh oleh ibune, kemudian anaknya oleh anak. anaknya Jangankan dapat anaknya. begitu, jangankan begitu. Mbak Inamah begini, masih punya bapak apa belum? Udah nggak punya. Taruhlah ibunya Mbak Inamah masih hidup. Udah nggak ada. Kemudian bapaknya, bapak mertuanya Mbak Inamah masih hidup, bisa dinikahkan kok. Besan podo besan. Oh gitu. Iya. Tali itunya masih nggak ada Sekelan yang rukun nyambung podo-podo. berarti Ustadz ya. Ya. Nggak ada nasab ya berarti Ustadz ya. Nggak ada mahram Ibu. itu. Jadi mahram ya. mertua Mertu. bisa nikah dengan orang tuanya. Terus Anak. jangankan begitu jadi ya. Misalkan ada sepasang suami istri. Dua-duanya kehilangan salah satu orang tuanya. Yang laki-laki kehilangan bapaknya, meninggal kena COVID. Yang perempuan kehilangan ibunya kena COVID, maka bisa dinikahkan itu. Ibunya sama bapak mertua. Podo-podo ngeramut wong tuane loro. Wis ngene Pak, timbangannya aduh-aduh wis sampean rabi ya barek mertuaku weh. Bisa. Itu bisa karena besan itu bukan mahram. Tapi kalau kemudian mertua tidak bisa menikahi menantu. Menantu tidak bisa menikah dengan mertua karena itu termasuk apa? Mahram muakkad. Mahram muabbad. Mahram yang akan berlangsung seterusnya sebab adanya nikah. Kalau mahram muakkad itu adalah mahram yang dibatasi oleh akad. Begitu akadnya lepas, berarti kemahramannya itu tidak terjadi. Misalkan seorang laki-laki menikah seorang perempuan dari 4 bersaudara perempuan. Satu ketika perempuan itu meninggal, maka bisa itu menikah adik atau kakaknya. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah. Utsman bin Affan itu termasuk mendapatkan juga Dzul Nur Aini, orang yang memiliki 2 cahaya karena dia menikahi 2 putri Rasulullah. Siapa yang dinikahi oleh Utsman bin Affan? Ruqayyah dan Umi Kulsum. Itu salah satu ketika putri Rasulullah meninggal, maka Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putri Rasulullah yang lain. Yang lain? Halo? Ada pertanyaan? Nah, kesimpulannya, secara kejiwaan, pembatasan mahram ini menunjukkan keluhuran nilai-nilai ajaran Islam. Sekali lagi, alhamdulillah kita dilahirkan dari ibu bapak yang muslim. Kemudian ibu bapak kita membimbing kita sebagai seorang muslim. Kita ketemu dengan orang-orang yang muslim. Mudah-mudahan ini akan mampu menjadi contoh dalam kehidupan ukhuwah basyariah bahwa kita jaga kehormatan sebagai seorang muslim untuk mampu tetap hidup berdampingan dalam kebinekaan dan heterogenitas ini, sehingga dalam posisi apapun kita tetap bisa menjaga martabat kemanusiaan kita. Karena sesungguhnya bagaimanapun kita juga tetap hidup di tengah-tengah manusia yang lain. Karena itu dalam posisi apapun mudah-mudahan kita mampu hidup berdampingan, saling mengasihi, menyayangi dalam bingkai menuju keselamatan dunia hingga akhirat. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan. Waktu sudah habis, sekarang sudah menunjukkan jam 11 lebih 59,5 menit. Mudah-mudahan sepanjang 2 jam kita tatap maya ini atau bersemuka. Sekali lagi, 2 jam kita tatap maya atau bersemuka, bersemu dalam muka kita. Muka kita memang ketemu, tapi tidak bisa kemudian saling menyentuh dengan muka yang ada, sehingga walaupun ini ada yang mencium salah satu, ini juga tidak dosa,
dan tidak membatalkan wudhu walaupun berciuman, karena mukanya muka yang di tembok adalah mukanya laptop yang dicium atau mukanya HP. Tetap dalam bingkai ini mudah-mudahan ada jalinan silaturahim yang terajut. Dan mudah-mudahan ada kemanfaatan dan keberkahan. Kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, walafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.